Assalamualaikum. Greetings, students. How was your day? I hope it was very good. I am glad you can join English class with Miss Yani. Now, we will learn about present perfect tense. Pernah dengar ini? Kira-kira seperti apa ya present perfect tense itu? What is present perfect tense? Present perfect tense adalah kalimat yang dipakai untuk menunjukkan peristiwa yang sudah selesai pada waktu sekarang, tetapi masih ada kaitannya dan tidak disebutkan keterangan waktunya. Yang perlu garis bawahi adalah peristiwa sudah selesai. Nah, jadi maksudnya present perfect tense ini menerangkan semua kegiatan atau peristiwa yang akan kamu ceritakan dan peristiwa tersebut sudah selesai. Dan seringnya tidak ada disebutkan secara spesifik waktu kejadiannya. Kita contohkan ya, contohnya adalah the cat has stolen my fried chicken. Kucing telah mencuri ayam gorengku. Nah, untuk sederhananya di dalam bahasa Indonesia seringkali present perfect tense itu diartikan menjadi sudah. Nah, di sini ditekankan has stolen, sudah mencuri. Ayamnya sudah tidak ada. Contoh kedua, I have not had lunch. Saya belum makan siang. Salah satu ciri dari present perfect tense itu selain ada kata sudah yang berupa kata has atau have nanti, ada juga kata kerja bentuk ketiga dalam kedua kalimat ini. Kata kerja ketiganya adalah stolen dari kata steal yang artinya mencuri dan kata had dari kata have. Bagaimana cara untuk membuat kalimat dengan menggunakan present perfect tense ya? Dalam bahasa Inggris ada dua jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat verbal atau verbal sentence. Yang kedua adalah kalimat nominal atau nominal sentence. Kita bahas verbal sentence. Verbal sentence adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Nah, untuk present perfect tense, rumusnya adalah subject dan kemudian kata has atau have yang menyatakan arti sudah. Siapa sajakah yang menggunakan kata has ataupun have? Kata has digunakan oleh subjek she, he, it, dan semua subjek singular atau tunggal. Artinya jumlah subjek tersebut hanya satu. Sedangkan kata have digunakan oleh subjek I, you, they, we, dan plural. Atau jumlah subjeknya lebih dari satu. Kemudian menggunakan verb three atau participle, kata kerja bentuk ketiga, diikuti oleh objek atau complement. Complement itu adalah kata keterangan. Contohnya adalah I have finished my homework. Subjek yang saya pakai adalah I. Untuk menerangkan kata sudahnya, saya pakai have sesuai dengan rumus yang sudah kita
pelajari bersama. Kemudian, untuk kata kerja bentuk ketiga, saya pakai kata finished. Finished, kata dasarnya adalah finish. Finish adalah kata kerja yang beraturan. Maka untuk kata kerja ketiganya hanya tinggal ditambahkan ed menjadi finished. Objeknya adalah my homework. Sekarang kita gantikan subjeknya. Nah, jika subjeknya seperti ini, Annie has finished her homework. Annie adalah subjek singular. Jumlahnya hanya satu orang. Maka untuk penerang kata sudah menggunakan has. Jadi Annie has, bukan Annie have ya. Dan kata kerjanya bentuk ketiga. Bagaimana kalau bentuk kalimatnya kalimat negatif? Kalau kalimatnya kalimat negatif, kita hanya menambah kata not setelah kata has atau have. Ditambah kata kerja bentuk ketiga dan kemudian objek atau complement. Has not atau have not dapat diartikan menjadi belum dalam bahasa Indonesia. Selain itu, has not bisa disingkat hasn't, have not disingkat menjadi haven't. Contohnya, I have not finished my homework. Saya belum menyelesaikan PR saya. Annie has not finished her homework. Annie belum menyelesaikan PR-nya. Bagaimana untuk kalimat interrogatif? Bentuknya adalah has atau have ada di depan kalimat, diikuti oleh subjek, kata kerja bentuk ketiga, kemudian objek atau complement. Di dalam bahasa Indonesia, has atau have yang berada di depan kalimat dapat diartikan menjadi apakah sudah atau sudahkah, karena dia bertanya. Contohnya, have you finished your homework? Apakah kamu sudah menyelesaikan PR-mu? Atau, sudahkah kamu menyelesaikan PR-mu? Dua-duanya sama nak ya. Sama-sama bertanya. Nah, ngomong-ngomong, kalau ada pertanyaan seperti ini, bagaimana cara menjawabnya? Jika ditanya, have you finished your homework? Nah, jawabannya adalah antara lain, yes, I have. Ya, saya sudah selesai PR-nya. Atau, no, I haven't. Tidak, saya belum siap. Nah, jadi jawabannya singkat saja ya. Jawabannya berupa yes, jika sudah selesai, ditambah dengan subjek, ditambah dengan kata keterangan auxiliary-nya. Auxiliary-nya di sini have atau has ya nak. Jika no, tinggal ditambahkan subjek serta auxiliary have atau has, tambahkan not. Boleh disingkat have not, I haven't, atau have not. Has Annie finished her homework? Apakah Annie sudah menyelesaikan PR-nya? Atau sudahkah Annie menyelesaikan PR-nya? Sama saja. Jawabannya yes, she has. Atau no, she hasn't. Next. Bagaimana kira-kira membuat kalimat dengan menggunakan
question words. Apa itu question words? Question words itu adalah kata tanya. Nah, cara menggunakannya adalah masukkan question words-nya di dalam kalimat. Salah satu beberapa contohnya adalah kata what, apa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa atau kenapa, how, bagaimana. Dan masih ada beberapa question words lain yang disertakan. Kamu nanti boleh melihatnya di sumber lain. Kemudian kata has atau have, subject, kata kerja bentuk ketiga, diikuti oleh objek atau complement. Contohnya seperti ini. Saya pakai question word when, kapan. Di sini kalau dalam bahasa Indonesia, when have you finished your homework? Kapan kamu sudah menyelesaikan PR-mu? Kata sudahnya dituliskan sebelum subjeknya. Atau, who has finished Anis' homework? Di pertanyaan yang menggunakan question word who, tidak ada subjek karena itu ialah yang ditanyakan dalam soalnya. Who has finished Anis' homework? Saya jawabnya ya Ani. Ani has finished her own homework. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke nominal sentence. Nah, kan present perfect tense ada nominal sentence. Nominal sentence menggunakan kata yang selain kata kerja. Contohnya adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, maupun noun, kata benda. Contohnya, bolanya untuk kalimat positif, subjek diikuti oleh has atau have. Ya, seperti tadi, has dipakai oleh subjek she, he, it maupun singular. Have dipakai oleh I, you, they, we, dan subjek plural. Kalau di verbal sentence tadi pakai kata kerja bentuk ketiga, di nominal sentence kita memakai kata been. Tambahkan objek atau complement. Contohnya, saya menekankan kata di sini. They have been here for a long time. They sebagai subjek, sudahnya karena subjeknya adalah they, kita memakai have, bukan has ya. They have. Karena antara have dan here, karena di kalimat ini tidak menggunakan kata kerja, langsung menggunakan kata here yang merupakan complement, kata keterangan, maka ditambahkan kata been. Jadi mereka sudah di sini for a long time, untuk waktu yang lama. Kalau subjeknya he, maka kata sudahnya pakai kata has. He has been here for a long time. Dia sudah di sini untuk waktu yang lama. Untuk kalimat negatifnya, tinggal ditambahkan kata not sebelum kata has atau have, baru ditambahkan kata been plus objek complement. Contohnya, they have not been here for a long time. Mereka belum di sini untuk waktu yang lama.
waktu yang singkat. He has not been here for a long time. Dia belum di sini untuk waktu yang lama. Next, untuk interrogatifnya sama seperti kalimat verbal has atau have itu di depan kalimat sebelum subjek yang artinya sudahkah atau apakah sudah. Have they been here for a long time? Apakah mereka sudah di sini untuk waktu yang lama? Atau sudahkah mereka di sini untuk waktu? Yes, they have. Atau no, they haven't. Jika subjeknya ganti menjadi he. Has he been here for a long time? Apakah dia sudah di sini untuk waktu yang lama? Yes, he has. Ya, sudah. Atau no, he hasn't. Atau tidak, belum. Untuk menggunakan present perfect tense dengan question words dulu, kemudian ditambah has atau have, diikuti subjek, been, dan kemudian diakhiri oleh objek ataupun komplement. Contohnya, why have they been here for a long time? Kenapa mereka sudah di sini untuk waktu yang lama? Atau kalau pakai kata tanya yang lain, when has he been here? Kapan dia di sini? Okay, that's it. Untuk rumus-rumusnya, tambahan, selain untuk menyatakan kegiatan yang telah selesai, present perfect tense juga digunakan untuk menyatakan kegiatan yang telah digunakan pada periode tertentu. Penanda kata for. Seperti contoh tadi ya, they have been here for a long time. For di situ artinya bukan untuk, tetapi selama. Contohnya, Ratna has stood there for 2 hours. Subjeknya adalah Ratna, karena Ratna adalah singular atau subjeknya hanya satu, maka kata sudahnya akan menggunakan has. Nah, untuk kata kerja ketiganya adalah stood, yang berasal dari kata stand, berdiri. Jadi, Ratna sudah berdiri di sana selama 2 jam. Kita masuk ke exercise agar kamu lebih mengerti. Untuk kalimat verbal, kita bisa cari kata kerjanya dulu. Contohnya di sini saya mengambil kata take, mengambil. Take, mengambil. Take itu adalah kata kerja bentuk pertama. Kita cari dulu kata kerja bentuk ketiganya. Kata kerja bentuk ketiga dari take adalah taken. Nah, kita sudah tahu kata kerja bentuk ketiganya seperti apa. Kita tinggal mencari subjeknya. Contoh di sini saya buat subjeknya adalah Lilia. Lilia adalah subjek singular yang jumlahnya hanya 1. Maka kata sudah menggunakan kata has. Lilia sudah. Sudah ngapain? Nah, tadi kan sudah ada kata kerja bentuk ketiganya. Kata kerja ketiganya tinggal ditambahkan taken. Lilia has taken. Lilia sudah mengambil. Apa yang diambil? Kita boleh tambahkan objek. 2 pens. 2 pulpen. Kalau mau ditambahkan komplement lagi, kata keterangan from her bag. Dari tasnya. Nah, jadi cara membuat kalimat verbal seperti ini. Lilia has taken 2 pens from her bag. Lilia sudah mengambil 2 pulpen
dari tasnya. Untuk verbal sentence lebih mudahnya jika kita ambil dulu kata kerja. Kita cari dulu kata kerjanya, baru setelah itu nanti kita dengan mudah bisa membuatnya ke dalam kalimat. Kalau dia kalimat nominal seperti apa? Contohnya adalah kata sick. Subjeknya adalah Maryam and Anna. Maryam and Anna ini adalah subjek plural atau lebih dari satu. Maka kata sudahnya tinggal ditambahkan kata have. Dan kemudian setelah kata have, karena tadi kata yang penekanan yang kita ambil adalah sick, maka sebelum kata sick kita tambahkan kata been. Setelah itu masuk kata sick-nya sebagai complement. Tambah lagi for 3 days. Jadi Maryam and Anna have been sick for 3 days. Maryam dan Anna sudah sakit selama 3 hari. Nah, begitulah dia cara membuat kalimat verbal maupun nominal dalam present perfect tense. Thank you for listening to my explanation. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Bye-bye.